Nah, kita akan masuk ke kemonotonan fungsi. Coba kita lihat ini dulu. Misalkan F terdefinisi pada interval buka interval I nggak harus buka. Yang pertama dulu, F itu disebut monoton naik, seperti gambar yang hijau. Nah, kalau fungsi dikatakan monoton naik, atau fungsi turun, atau yang lain lagi, selalu ngamatinya dari kiri ke kanan ya. Dari X yang sebelah kiri ke yang kanan. Cepat-cepat, di depan, nggak boleh belakang-belakang. Ah, situ-situ. Itu deket si cantik, banyak kan, nggak mau. Ya. Monoton naik tuh bila kita ambil X1 dan X2 sembarang, X1 dan X2, tapi X1-nya di kiri X2, maka nilai yang titik yang di kanan lebih gede nilai fungsinya. Nilai Y-nya lebih tinggi. Itu monoton naik ya. Perjanjian itu kenapa demikian? Jadi kalau diambil X1, X2, di X2 lebih tinggi dari X1. Yang manapun X1, X2-nya. Tentunya dengan X1 di kiri X2. Kemudian ada istilah monoton tak turun. Monoton tak turun tuh bisa naik, bisa konstan, bisa naik, mungkin konstan lagi gitu ya. Jadi monoton tak turun itu kalau diambil 2 X1 dan X2, X1-nya di kiri X2, nilai yang di kanan selalu lebih besar atau sama dengan. Boleh sama dengan. Ya. Itu tak turun. Kalau naik harus lebih besar. Kalau yang ini bisa lebih besar, yang di kanan bisa bisa sama. Kemudian ada monoton turun. Nah, kalau diambil 2 titik X1, X2, titik yang sebelah kiri malah lebih besar nilai fungsinya. Yang di kanan lebih kecil. Kemudian satu lagi monoton tak naik. Tak naik ini. Bisa turun, bisa konstan, bisa turun, bisa konstan. Nah, kalau kita bandingkan definisinya, yang tak turun, ini yang B ya, termasuk memenuhi definisi yang naik nggak? Ini. Hah? Kalau berlaku ini, pasti berlaku ini. Betul nggak? Hah? Enggak ya? Kalau ini keras, harus lebih kecil kan? Enggak. Balik. Kalau memenuhi ini, pasti memenuhi yang ini. Jadi, nanti kalau yang monoton naik, termasuk tak turun ya. Yang naik itu termasuk tak turun. Dari mana? Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan gini. Oh, monoton yang naik termasuk monoton tak turun, betul ya? Yang monoton tak turun, barusan monoton tak naik ini termasuk turun ya? Tak naik, ini yang ini tak naik. Terbalik, yang turun termasuk tak naik. Oke lah, nggak terlalu penting barusan. Sekarang alat ngujinya, kapan kita mendapat bagaimana menguji sebuah fungsi monoton naik atau turun? Kita lihat, kalau ada fungsi yang monoton naik, ini garis singgungnya selalu gradiennya positif, betul? Ya. Naik tuh bisa aja juga gambarnya yang lain. Ini juga naik. Nih, gradiennya kan selalu positif, betul? Nggak penting mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tapi di semua titik selalu positif. Nah, saya salah ngomong. Kalau turunannya selalu positif, dia naik. Nah, ini alat ujinya. Jadi untuk mendapatkan kapan fungsinya naik, kita hitung turunannya. Kalau turunannya positif, dia naik.
Kalau monoton naik, maka turunannya positif, betul nggak? Sebaliknya. Yang barusan tuh kalau turunannya positif, kayak di sini turunannya positif, dia monoton naik. Kalau monoton naik, pasti turunannya positif, betul nggak? Hah? Selalu nggak? Kalau fungsi yang monoton naik, turunannya pasti positif. Hah? Fungsi yang monoton naik, turunannya pasti positif, betul? Salah. Nih, saya kasih Y sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Turunannya, ini monoton naik ya? Jelas dari grafik juga naik terus. Y aksen 3X kuadrat. Y aksen di 0. Enggak positif. Jadi kalau monoton naik, turunannya mungkin positif, mungkin 0. Tapi 0-nya hanya terjadi di satu titik. Kalau 0-nya di interval, jadi tak turun dia kalau konstannya. Tapi kalau di satu titik masih mungkin. Jadi kalau monoton naik, turunannya mungkin aja ada yang 0. Ya, tapi di satu titik aja. Oke. Sebaliknya, kalau turunannya negatif, nggak penting mana lebih besar, mana lebih kecil. Pokoknya di setiap titik negatif, maka dia monoton turun. Gitu ya. Simbolnya naik, saya biasa pakai ini, turun pakai ini. Standar ini simbolnya. Supaya nggak panjang nulis gini. Nah, itu yang barusan. Kalau monoton naik, apakah turunannya selalu besar 0? Enggak, masih bisa 0. Tapi di satu titik. Kalau di satu interval, turunannya 0. Jadi konstan nanti. Bukan naik lagi, tapi tak turun nanti. Oke. Nah, ini ada satu contoh yang nanti akan dibawa terus ke belakang. Sampai menggambar grafik fungsi. Tentukan daerah kemonotonan dari fungsi ini. Kalau menentukan daerah kemonotonan itu maksudnya menentukan interval-interval di mana fungsinya naik dan fungsinya turun. Ya. Maksud daerah kemonotonan. Sebentar. Nggak penting. Saya hari ini banyak pakai ciluk, Pak, karena kalau nggak ketinggalan. Kalau ditulis panjang. Nah, alatnya yang tadi kita hitung turunan satunya. Ya. Kita hitung turunan satunya. F aksen. Sederhanakan, percaya aja ini. Jadi ini, percaya? Enggak percaya. Loh. Enggak percaya sama yang kelihatan, berarti ateis. Ya, enggak percaya sama yang kelihatan aja. Apalagi sama yang enggak kelihatan. Percaya ya. Saya ngitungnya pakai software ini. Kalau software itu kalau ngitung pasti teliti lah. Kalau memutuskan yang sifatnya logika dia bisa salah. Kalau ngitung pasti teliti. Kemudian kita periksa kapan dia positif, kapan dia negatif kan? Untuk monoton naik atau turun. Jadi untuk meriksa kapan dia positif atau negatif, kita langkahnya ngapain? Bikin garis bilangan, periksa yang menyebabkan 0, pembilang dan penyebut ya. Kayak di persaksamaan. Meskipun di 2 nggak terdefinisi, tapi tetap diperiksa di garis bilangannya. Pokoknya yang menyebabkan ini 0 dan ini 0. Jadi X-nya 0, 4, dan 2. 0, 4, dan 2. Kemudian di setiap segmen ini kita masukkan titik X. Berapalah X-nya -1. Itu periksa ke sini. Periksa tanda. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan F monoton naik kalau turunannya positif. Kalau turunannya positif, dia monoton naik. Yang dibalik. Turunannya positif di sini dan di sini. Jangan ditulis gabungan ya. Jangan ditulis, karena kalau di persaksamaan kan biasanya gabungan solusinya.
Kalau di sini jangan ditulis gini, gabungan, itu nggak boleh. Karena apa? Saya contohkan nih. Sampai 0 ya. Sampai 0 dia monoton naik. Naik gitu ya, sampai 0 katakan. Kemudian 4. Di 4 juga monoton naik. Katakan, nggak tahu saya grafiknya, katakan seperti ini. Kalau digabungkan dia nggak monoton naik. Kenapa? Kalau saya ambil X1 di sini, X2 di sini, betul itu ya. Fx2 lebih besar dari Fx1, monoton naik. Tapi kalau saya ambil X1 di situ, kalau ini sebagai gabungan. X2-nya saya ambil yang ini. Nggak naik kan? Fx1 sama Fx2 hubungannya ini. Nggak monoton naik. Sebagai gabungan dua segmen ini. Jadi kalau di kemonotonan ada dua daerah yang memenuhi, ditulis masing-masing. Karena kalau satu himpunan yang digabungkan, dia bisa nggak benar. Ini Fx1 lebih tinggi dari Fx2. Nggak monoton naik. Di gabungannya. Di masing-masingnya naik. Gitu ya. Jadi kalau ada dua segmen, khusus di kemonotonan, harus ditulis sendiri-sendiri. Oke. Jadi tulis aja di sini dan di sini. Nah, khusus kemonotonan kayak tadi fungsi Y sama X pangkat 3, kalau turunannya 0 juga masih naik dia di situ ya. Nah, maka jawabannya di kemonotonan, ujungnya ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi menjawabnya boleh yang ini, boleh yang ini. Ya, titik ujungnya. Oke? Kemudian turun di sini dan di sini. Jangan digabungkan ya. Tulis masing-masing. Ujungnya silahkan kamu dimasukkan pas nolnya. Di 0, 5. Di 2 kenapa nggak saya masukkan? Karena 2 nggak masuk daerah definisi. Kalau nggak masuk daerah definisi, tentu saja selalu tidak dimasukkan. Yang kemarin juga titik kritis, titik stasioner, titik singular, itu harus berada di daerah definisi. Pokoknya setiap kita menyebutkan titik apa, ya titiknya harus ada di daerah definisi dulu. Ini 2 nggak ada, nggak masuk daerah definisi. Kalau 0 masuk, jadi boleh ininya dimasukkan. 4 masuk daerah definisi, boleh dimasukkan. Jadi terserah di ujian jawab ini benar, jawab ini juga sama benarnya. Jawab ini nilainya 10, jawab ini nilainya 10,0001. Sama aja. Ini sebenarnya kayak interval. Iya, interval, cuma jangan digabungkan intervalnya. Masing-masing. Kalau kepotong gini. Ini kan kepotong di 2 nggak ada nilainya. Oke? Kalau apa? Kalau naik itu kan dia X-nya lebih dari 0. Tapi kalau misalnya 0 sama 4 naik, bisa. Kayak contoh tadi yang Y sama X pangkat 3. Di sini 0 turunannya. Asal hanya satu titik. Soalnya kalau yang barusan kamu bilang boleh gini, nanti ini nih. Ini nggak naik di situ. Di sini nggak naik. Tapi kalau cuma satu titik, boleh dimasukkan nolnya. Terjadi nolnya hanya di satu titik. Kalau terjadi di satu interval, 0 terus, nggak boleh. Karena konstan berarti. Kalau interval berbeda, ya masing-masing. Di sini satu titik, di sini satu titik. Sendiri-sendiri. Ya? Ntar dulu, ini ada suara nyamuk. Jangan bunyi dulu. Apa? Kan itu kalau misal tadi nggak boleh digabung,
ada kemungkinan kalau misalnya grafiknya itu ada di bagian bawah kan. Tapi itu tuh nanti untuk grafik itu tuh bakal begini terus atau nanti ada kayak nanti setelah menggambar grafik itu mah kita hanya tahu di yang kiri naik gitu sampai 0 ya, sampai 0 dia naiknya gimana nggak tahu, apakah gini-gini bolak belok atau cekungnya ada ke atas ke bawah, nanti belum, hanya tahu naik aja, naiknya gimana bentuknya belum tahu. Oke, lanjut. Ini udah tadi titik 2 nggak boleh diikut sertakan karena 2 nggak masuk di DF. Pokoknya yang nggak masuk di daerah definisi tidak dibicarakan. Mau titik maksimum, mau titik minimum, mau titik minimum lokal, nanti itu pokoknya nggak disertakan. Kemudian ini tadi nggak boleh digabungkan, bahaya. Ya kalau intervalnya terpisah. Oke, lanjut lagi. Udah mau disalin? Sok. Oke, lanjut ya. Ini bahannya agak banyak. Nah, sehubungan dengan monoton naik turun, itu ada istilah maksimum dan minimum lokal gini. Saya mau ilustrasikan dulu di sini. Kalau saya punya fungsinya tadinya naik, kemudian turun. Sebentar. Belum. Oke. Kalau tadinya salah. Belakangan ngomong ininya. Ini dulu definisi ini dulu. Saya jadi keliru ya. Sebentar. Saya mau ngambil grafik ini sebenarnya. Nah, grafik ini. Masuk ke sini, coret-coret. Bentar, tadi keliru. Yang mau diomonginnya. Coba perhatikan grafik ini ya. Kalau ada fungsi ini turunannya positif negatif di sini? Positif. Di sini? Nah, berubah turunannya dari positif negatif. Kalau turunannya positif itu kan naik grafiknya. Tadi kalau turunannya negatif turun. Nah, kalau terjadi naik kemudian turun, maka di sini dinamakan titik maksimum lokal. Naik kemudian turun, maksimum lokal. Di sini sama, naik kemudian turun, ini maksimum lokal. Ya. Yang ini gimana? Naik. Sebelahnya nggak ada kan, daerah definisinya hanya sampai sini. Nah kalau gini naik, yang ini maksimum, namanya maksimum lokal juga. Maksimumnya namanya maksimum lokal ya. Kalau terjadi naik kemudian turun itu maksimum lokal. Kemudian kalau terjadi turun itu F aksennya negatif. Kemudian naik, F aksennya di sini positif. Ini terjadi minimum lokal. Kalau ujung gimana? Ini turunannya negatif. Turunannya positif di sini. Berarti naik grafiknya. Maka di ujung terjadi minimum lokal. Oke, saya masuk ke sini sekarang. Formalnya. Baca dulu bentar ya. Misal F sebuah fungsi dengan daerah definisi S yang memuat titik C. Fungsi F itu dikatakan mencapai maksimum lokal. Satu aja dulu, maksimum lokal di C bila terdapat interval buka yang memuat C. Jadi gimana? Balik ke gambarnya. Dia mencapai maksimum lokal di titik C ini ya. Bila terdapat interval buka yang memuat titik C. Jadi mana ya? Titik C-nya ini. Nah, ada interval buka yang saya gambar pink ini. Interval buka, nggak harus simetri, kiri kanan C. Pokoknya ada interval buka, sehingga di interval buka ini, dia mencapai maksimum.
Jadi artinya kalau dilihat hanya sepotong di sini, harus kiri kanan C. Tapi nggak harus simetri kayak limit. Nah, asal ada interval buka yang memuat C, sehingga di C jadi paling besar. Jadi maksimum. Maka ini namanya maksimum lokal. Yang ini kita lihat. Turunkan ke bawah. Nah, ini ada interval di sini. Sehingga di interval ini, dia paling tinggi. Nah, itu maksimum lokal. Kalau yang ini, saya bikin interval di kiri kanan titiknya, dia nggak paling besar, nggak paling kecil kan? Ya, sepanjang interval ini yang pink ini, jadi grafik yang ini, oh dia nggak paling besar, nggak paling kecil, bukan maksimum lokal, juga bukan minimum lokal. Yang ini, kalau saya bisa bikin interval kecil di sini, dia paling kecil di interval itu. Ini minimum lokal. Gitu ya. Ini juga sama, bisa dibuat interval. Khusus ujung, intervalnya, katakan ini titik 9 tuh yang paling kanan. Intervalnya saya nggak bisa bikin ini, karena di kanannya kan nggak ada. Daerah definisinya hanya sampai 9. Jadi, intervalnya hanya sepotong gitu. Interval setengah buka, ininya buka, ininya 9-nya masuk. Nah, kalau saya buat interval di sini, jadi saya lihat ya, sini. Grafiknya jadi yang ini nih, yang saya tebalin, dia maksimum lokal. Gitu ya. Kalau saya bikin interval di yang kirinya ini, di yang kiri ini, nah grafiknya ini, dia minimum lokal. Jadi kalau di ujung hanya dilihat intervalnya sepotong. Oke, balik ke sini. Titik maksimum atau minimum lokal disebut juga ekstrim lokal, supaya pendek aja. Nggak tiap kali nyebut maksimum dan minimum lokal gitu. Ekstrim lokal ya. Kemudian nilai fungsinya disebut nilai ekstrim lokal. Nah, dari gambar ini berarti minimum lokalnya ini minimum lokal. Lihat, minimum lokal tuh bisa nggak punya turunan ya. Kemarin juga maksimum minimum kan ada 3 kriterianya. Titik ujung, titik stasioner, titik singular. Ini minimum lokal. Yang di pinggirnya ini maksimum lokal. Ini maksimum lokal. Ini maksimum lokal. Ini bukan maksimum, bukan minimum ya. Lokal maksimum, bukan ekstrim lokal. Ini apa? Maksimum lokal. Nah, dari antara yang lokal itu ada yang paling kecil, ada yang paling gede kan? Dari antara minimum lokal, yang paling kecil itu jadi minimum atau minimum global. Dari yang kecil-kecil, bayangkan satu RW, RT-nya ada yang tinggi gitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Dari RT-RT yang miskin itu, yang paling miskin jadi minimum global. Yang paling tinggi jadi maksimum global. Jadi selanjutnya untuk mencari maksimum minimum global, bisa juga kita lakukan selain cara yang kemarin, kita cari yang lokal semua. Nanti yang paling kecil sekali itu minimum lokal, yang paling besar maksimum lokal. Paling kecil tuh nilai fungsinya ya. Nah, bagaimana mendapatkan yang lokal-lokal ini? Pakai turunan. Gini. Misalnya fungsi f kontinu pada interval buka AB. Dan C titik kritis. Jadi calon maksimum minimum lokal itu sama aja dengan calon maksimum minimum yang lalu. Yaitu semua titik kritis. Apa aja titik kritis tuh? Titik ujung, stasioner, singular. Stasioner tuh yang turunannya 0, singular tuh yang nggak ada turunannya. Jadi kita kumpulkan semua titik kritis ya.
Kemudian kita periksa nilai turunan di kiri kanan titik kritis tersebut. Ini. Kata ini titik kritisnya ini. Ya, di sini turunannya nggak ada, kan tajam. Ini titik kritisnya. Kalau tadinya monoton turun, kemudian jadi naik, dia minimum global, minimum lokal ya. Kalau gambarnya, grafiknya turun, kemudian naik, nah ini minimum lokal. Atau kalau turun berarti turunan pertamanya negatif, naik turunan pertamanya positif. Jadi kalau berubah dari min ke plus, ini minimum lokal. Paham? Jadi ingat ya, grafiknya turun kemudian naik, turun naik, minimum lokal. Kalau turun, turunan satunya negatif, kalau naik turunan satunya positif. Gitu ya. Gitu. Nah. Sebaliknya kalau maksimum lokal, kembali ini titiknya harus titik kritis dulu. Salah satu dari titik ujung, titik stasioner, titik singular. Kemudian periksa turunannya di kiri kanannya. Kalau plus berubah dari plus ke min, berarti kalau plus turunan satunya berarti naik. Kalau min berarti turun. Naik, turun, maksimum lokal. Gitu ya. Kalau nggak berubah kayak ini, di sini turunan pertamanya positif, di sini juga positif. Jadi fungsinya monoton naik gitu dia. Nah, di sini bukan maksimum, bukan minimum lokal. Nah, apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Udah tadi ya. Ekstrim global termasuk lokal. Ini bahasanya campur-campur. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Sama dengan bahasa India. Tengah-tengahnya antara Indonesia dan Inggris. Bila F sebarang fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, apakah ujung-ujungnya ini pasti termasuk ekstrim lokal? Jadi kalau daerah definisinya interval tutup AB, ujungnya pasti termasuk ekstrim lokal, betul nggak? Apa gitu ya, pertanyaannya juga nggak jelas. Titik ujung pasti termasuk ekstrim lokal. Hah? Tidak. Tapi contohnya susah. Kalau continue iya. Di ujungnya. Bingung dia. Bisa global. Yang lokal tuh bisa global. Tapi kalau ada fungsi terdefinisi ini, kan dia mungkin naik, mungkin turun ya kalau continue. Kalau dia naik gitu, nah ini jadi minimum lokal. Lokal dulu gitu. Kalau dia di sini turun, ini menjadi maksimum lokal. Jadi ujung pasti termasuk maksimum lokal atau minimum lokal. Asal fungsinya continue. Kalau osilasi terus, nggak jadi maksimum, nggak jadi minimum. Nah, kalau continue pasti jadi maksimum atau minimum lokal. Nah, udah. Kita tinggal periksa sekarang. Contoh berikut. Ini contohnya sama dengan yang tadi. Tentukan semua ekstrim lokal. Kalau diminta menentukan ekstrim lokal, jangan dijawab yang globalnya ya. Nanti takut salah. Gitu. Ya, jawab aja yang lokal. Ya. Jadi alatnya ini. Jadi alat untuk menguji titik maksimum atau minimum lokal sama dengan alat untuk menguji kemonotonan, memeriksa tanda F aksennya. Kayak ini tadi udah sebenarnya langsung turunan dulu aja. Tapi ya oke lah.
Titik ujung tidak ada ya. Saya mengumpulkan semua titik kritisnya. Kenapa? Karena tadi di alat ujinya ini. Ini C-nya titik kritis gitu. Kita periksa kiri kanannya. Setelah dapat titik kritis. Oke, titik kritisnya dicari. Ujung nggak ada. Hitung turunannya tadi udah waktu kemonotonan. Turunannya ini. Dari sini kita dapatkan titik stasionernya berapa? 0 dan 4 ya. Titik singularnya? Diguyur. Guyur dulu ah. Nah, oke, X sama dengan 2 tidak kita masukkan sebagai titik singular. Meskipun dari sini kelihatan turunannya di 2 nggak ada. Tapi 2 kan nggak masuk daerah definisi. Ya. Udah, kita periksa tanda F aksennya. Sesuai ini kan, untuk mendapatkan maksimum minimum lokal. Nah, meskipun 2 bukan titik singular, waktu pemeriksaan tanda mah selalu dimasukkan penyebab 0 dari 2 ke pembilang dan penyebut. Semua dimasukkan. Ya. Karena memang di 2 kepotong nanti, nggak ada nilai fungsinya. Seolah kita periksa yang daerah yang di kiri 2 dan yang di kanan 2 itu. Oke, kalau diperiksa tandanya seperti ini, maka ini titik apa? Lihat plus berarti grafiknya monoton naik. Kemudian min turun. Ini maksimum lokal. Ini jangan 2 nggak ikutan. 4 tadinya di kirinya turun. Kemudian jadi plus, naik grafiknya, minimum lokal. Nah, gambarnya nanti aja ya, karena sampai sekarang kita hanya tahu bahwa di sini maksimum lokal. Jadi kalau dimasukkan X-nya 0, 0 masukkan ke fungsinya, dapat X-nya 0, dapat min 2 ya. Ini Y-nya min 2. Dia maksimum lokal. Kemudian di 4, kalau dimasukkan dapat nilainya 6. Dia minimum lokal. Maksimum lokal, kalau lebih kecil dari minimum lokal, nggak apa-apa ya. Ini maksimum lokal, ini lebih kecil dari minimum lokal, nggak apa-apa. Karena lokal itu hanya lihat di sekitar interval ini aja masing-masing. Nah, kita hanya tahu grafiknya tadi dengan turunan pertama dan tanda perubahan turunannya. Kita tahu bahwa grafiknya di sini naik, sini turun. Dari sini ini turun, kemudian naik. Kecekungannya belum tahu ya. Sebenarnya daerah ini bisa aja grafiknya naik tuh gini. Mengong-mengong gitu. Naik, kemudian turun. Jadi belum tahu bahwa dia akan bagus gitu ya. Nanti. Oke. Berikutnya. Mengenai kecekungan. Aduh, saya kok keburu-buru ya. Takut ketinggalan kereta nanti. Nah, kemudian istilah kecekungan. Ini disepakati karena istilah ini mungkin di beberapa buku nanti ada yang berbeda istilahnya, tapi kita ikuti yang Purcell. Nah, fungsi F itu disebut cekung ke atas. Cekung ke atas tuh bentuknya gini ya, membukanya ke atas kalau mangkok gitu. Nggak harus tegak lurus gini, membukanya miring itu juga cekung ke atas. Cekung ke atas. Kalau yang ke bawah gini namanya cekung ke bawah. Jadi nggak pakai istilah cekung cembung ya. Cembung cekung nggak lupa. Pokoknya cekung ke atas, mangkoknya menghadap ke atas. Nah, fungsi F disebut cekung ke atas bila F aksennya monoton naik. Maksudnya apa?
Saya ilustrasikan di sini. Cekung ke atas. Nih, cekung ke atas. Itu kalau diambil 2 titik, X2 sama X1, kita hitung kemiringan garis singgungnya. Di 2 titik itu. F, ini 2 ya. F aksen X1 sama F aksen X2 besar mana nilainya? Hah? Gitu? Hah? Atau gini? Yang ini mah negatif kan gradiennya? Yang ini mah positif kan? Kalau diambil yang lain, jadi nanti ini tadi gitu ya. Kalau diambil X3 sama X4, X3 sama X4, F aksen X3 sama F aksen X4 gede mana bilangannya? Hah? Ini sekian, kemiringannya ini lebih datar. Gede mana? 4. Ini meskipun gede tapi negatif gitu ya. Negatif misalkan min 5, mungkin di sini min 2 itu. Jadi tandanya gitu. Jadi kalau cekung ke atas itu setiap dipilih 2 titik, maka turunan yang di kanannya lebih besar dari turunan yang di kirinya. Itu yang dikatakan di sini turunannya monoton naik. Kalau dilihat dari kiri ke kanan, nilai turunannya tuh makin lama makin besar. Nilai turunannya ya, bukan fungsinya. Kalau fungsinya di sini enggak, fungsinya di sini turun kemudian naik. Tapi ini kemiringannya, yang edannya gitu ya. Kayak ini nih. Kenapa ceritanya kesalah nggak tahu, lupa. Pokoknya kalau cekung ke atas, kalau ditelusuri gradiennya, nilai kemiringan garis singgungnya makin besar. Sekarang saya mau nanya ini. Tadi kalau kita punya fungsi f, mana? Fx. Kalau saya mau menguji fx monoton naik atau turun gimana? Dicari turunan satunya kan? Kalau lebih besar 0, dia F-nya monoton naik ya. F naik. Nah, sekarang saya mau menguji kecekungan. Saya mau menguji F aksen tuh monoton naik nggak? Gimana caranya? Kayak ini, ya diturunin kan? Jadi turunan 2 kan? Kalau turunan 2-nya positif, maka berarti F aksennya monoton naik, gitu. Sama dengan ini. Ini F yang diuji. Kalau ini F aksen mau diuji monoton naik nggak? Lihat turunan 2-nya. Kalau turunan 2-nya besar 0, berarti si ini monoton naik. Jadi untuk menguji sebuah fungsi cekung ke atas, kalau pakai ini susah. Pakainya uji turunan keduanya. Sebelum cekung ke bawah saya buka dulu ya ini. Ini bekas tadi pagi belum dihapus. Oke, jadi kalau turunan 2-nya besar 0, artinya F aksennya monoton naik. Artinya cekung ke atas. Gitu. Udah dijelaskan, cuma belum ngerti, biarin aja ya. Ngerti nggak? Paham? Belum? Hah? Sekali lagi. Kalau turunan 2-nya positif, berarti si F aksennya monoton naik. Kalau yang di halaman sebelumnya, kalau F aksennya positif, F-nya monoton naik. Kalau ini turunan 2-nya yang positif, berarti turunan 1-nya yang monoton naik. Kalau turunan 1-nya monoton naik, artinya cekung ke atas.
Nah, temennya disebut cekung ke bawah bila ini cekung ke bawah. Kalau kita amati turunannya, di sini positif. Makin ke kanan, makin kecil. Nanti di puncak turunannya 0. Kemudian di sini turunannya jadi negatif. Makin negatif, makin negatif. Jadi F aksennya kalau ditelusuri, dia nilainya turun. Itu monoton turun. Ngujinya berarti turunan 2-nya negatif. Gitu ya. Paham? Lucu, paham nggak? Kamu ketawa aja. Lucu 6. Lucu 5 mah sedih aja ya. Kamu kenapa sedih aja? Aduh, jadi ke bawah sedih saya. Oke, teorinya cuma itu aja. Kita lihat soal-soalnya. Jadi mengujinya jangan kita memeriksa F aksennya naik atau enggak. Yang memeriksa F aksennya tapi pakai ini gitu kan. Ini operasional. Periksa tanda aja. Oke, ini untuk menguji. Sorry, ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Ada yang dinamakan titik balik atau titik belok. Di kuliah ini titik balik, titik belok disamakan ya. Karena di SMA ada beda. Kalau titik balik itu katanya kalau ada fungsi yang tadinya naik, terus ke bawah ya. Enggak, ini kita pakai di kemonotonan. Kenapa demikian? Titik belok atau titik balik adalah titik di mana kecekungannya berubah. Ini, cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Bisa juga tadinya cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Gitu ya. Pokoknya tempat berubahnya kecekungan dinamakan titik balik atau titik belok. Nanti di ujian satu aja jawabnya ya. Kalau titik belok ya titik belok gitu. Atau titik balik gitu. Jangan nulis 2 gini. Hah? Ini nggak dinamakan titik balik atau belok. Ini cekung ke atas terus, nggak ada titik baliknya. Jadi beda dengan SMA. Kalau SMA ini kan titik balik gitu ya. Tadinya turun kemudian naik. Enggak, sekarang mah titik balik atau belok tempat terjadinya perubahan kecekungan. Ini berubah nggak kecekungannya? Oh, nggak berubah. Bukan titik balik, titik belok, nggak ada di situ. Berarti Pak, itu kalau titik kayak cekung ke atas itu F turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Kalau cekung ke bawah, turunan keduanya lebih besar dari 0. Titik belok atau balik itu gimana? Ini turunan keduanya berarti apa? Negatif ya. Kemudian di sini turunan keduanya positif. Jadi titik belok diujinya perubahan turunan kedua. Tadinya negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Jadi hati-hati, titik balik atau belok itu bukan yang turunan keduanya 0. Contoh ini. Contoh, saya kasih contoh. Y sama dengan X pangkat 4. Turunan pertamanya 4X pangkat 3. Turunan keduanya 12X kuadrat. Kalau kita periksa turunan keduanya di 0, 0 ya. Tapi dia bukan titik belok atau titik balik. Kenapa? Karena kalau kita gambar X pangkat 4 itu kayak X kuadrat. Nggak ada perubahan kecekungan. Cekungnya ini kan ke atas terus nih, di mana-mana juga. Kalau diperiksa turunan 2-nya ini selalu positif, kecuali di 0. Di kirinya plus, di kanannya plus. Itu bukan titik belok. Kalau titik belok harus berubah dari plus ke min atau min ke plus. Perubahan kecekungan. Bentar. Kita lihat contoh ini. Tadi udah dibuka. Tentukan kecekungan dan titik balik dari fungsi ini. Jadi alatnya turunan 2. Hitung turun. Ini gambarnya nggak perlu tahu.
hitung turunan 1, hitungan turunan 2, periksa tandanya. Untuk periksa tanda, cari dulu yang 0 kan. Nolnya di 0, X-nya 0. Periksa tanda. Ini mah grafiknya abaikan aja ya. Ini di 0, turunan 2-nya 0. Di kiri kanannya kita periksa. Di kirinya kalau diperiksa turunan 2-nya negatif, di kanan 0 positif. Jadi F cekung ke bawah di sini. Minta hingga sampai 0. Dan seperti konsep kemonotonan, 0-nya boleh dimasukkan ujungnya. Gitu ya. Jadi jawabnya boleh ini, boleh ini. Kalau di ujian nggak usah jawab dua-duanya ya. Salah satu aja. Ini gitu. Atau ini aja. Nggak akan disalahkan. Monoton lagi. Cekung ke atas kalau di sini. 0 tak hingga atau 0-nya dimasukkan. Tak hingga nggak boleh dimasukkan ya kalau tak hingga. Dan kita lihat kecekungannya berubah dari min ke plus. Cekung bawah jadi cekung atas. Jadi ini titik belok atau titik balik. Oke? Lanjut lagi. Yang kedua. Tentukan kecekungan sama aja dengan tadi ya. Kecekungan dan titik belok atau titik balik. Sama aja caranya. Ya cari turunan keduanya kan. Gambarnya nggak perlu. Cari ini, cari turunan keduanya. Kemudian periksa tanda turunan 2. Kalau periksa tanda, kita cari yang pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Di 0 ya. Oke. Di 0 ya. Ini nggak penting dikosongin gini. Saya kosongin karena 0 nggak masuk dalam definisi aja. Mau digambar garis kecil 0 juga nggak apa-apa. Ini yang nggak harus gini. Kalau kita periksa tandanya ini lihat X pangkat 8. Berarti selalu positif kan? Ya. 1/3 akar X pangkat 8. Kalau X-nya negatif juga dipangkatkan 8 jadi positif. Jadi tandanya positif terus. Nah, maka gambarnya selalu cekung ke atas. Tapi di 0 nggak terdefinisi. Ini nanti aja ya, gambarnya nantilah. Ini untuk kasih kalian terima aja. Nah, ini cekung ke atas, ini cekung ke atas. Tiganya harusnya negatif Pak, efeknya. Hah? Kayak pangkatin 1 jadi seperti 3. Apa bisa ikut ke atas juga sih tiganya? Tiganya kan itu di bawah. Tiganya? 3X pangkatin dulu. Sebentar Pak. Lanjut ya. Nah, yang ini sama dengan soal sebelumnya. Yang mencari kemonotonan sama maksimum minimum lokal. Tadi kita udah ngitung ini ya. Mana tadi teh? Ini kan udah dihitung tadi nih. Turunan satunya udah dihitung. Sekarang untuk kecekungan kita harus periksa turunan 2-nya. Pada 3 sono, belum ya. Belum dihitung kan tadi baru sampai turunan 1-nya aja ya. Ya, hitung aja turunan 2-nya sendiri. Percaya aja ini. Tapi ini kalimatnya salah. Pada 3 soal sebelumnya sudah dihitung turunan 1-nya. Turunan 2-nya mah belum dihitung. Itu kenapa terjadi kesalahan, karena ada soal yang ditukar. Jadi kalau ini di belakang memang udah dihitung posisinya waktu slide ini dibikin. Tapi kata-katanya nggak diubah. Jadi aja gini. Bisa lah ya hitungan turunan 2-nya ya. Jadi kita periksa turunan tandanya.
Ini nggak harus dijendolin kosong gitu ya. Mau ditandain biasa aja 2 juga boleh gitu ya. Ini karena saya dari awal tahu 2 nggak ikut gitu. Nah, tandanya seperti ini. Jadi F ini cekung ke bawah dari min tak hingga sampai 2. Boleh nggak dijawab min tak hingga sampai 2 tutup? Hah? Nggak boleh karena 2-nya nggak masuk. Pokoknya titik yang nggak ada di daerah definisi nggak boleh diikutkan kemanapun. Kalau dia masuk daerah definisi boleh ini ditutup. Cekung ke atas di 2 tak hingga ini nggak boleh titik belok. Karena 2 nggak termasuk di daerah definisi, meskipun berubah kecekungan nggak boleh jadi titik belok. Mengapa? Karena nggak masuk DF. Nah, dari sini kita udah bisa mengira-ngira grafiknya sedikit. Coba kalau kita kira-kira grafiknya. Tadi monoton berapa ya? Monoton naik tuh di mana? Lupa. Hah? Monoton naik sampai 0 ya? Min tak hingga sampai 0. Sama di 4 tak hingga. Di 0 nilainya berapa? Min 2. Kemudian satu lagi di 4. 6. Kita tahu tadi dari min tak hingga sampai 0 X ya, monoton naik. Tadi udah diuji. Naik gitu ya. Kemudian di sini monoton turun. Di 2 nggak ada nilainya. Di 2 nggak ada nilainya. Turun. Di sini tadi 2 sampai 4 turun, 4 ke kanan naik. Ini yang monoton tadi. Gitu ya. Nah, dengan kecekungan kita lihat dari min tak hingga sampai 2, min tak hingga sampai 2 sampai sini. Dari kiri sampai sini harus cekungnya ke bawah. Berarti ini nggak boleh. Ini cekung bawah, cekung atas, cekung bawah, cekung atas, nggak boleh. Harus cekung bawah terus. Jadi ini kita perbaiki. Harus berbentuk cekung bawah terus. Nah, jadi harus gitu ya. Dan ini maksimum lokal. Min 2. Ini minimum lokal dan cekungnya 2 ke kanan ke atas terus. Berarti nggak boleh ini. Ini nggak boleh. Harus cekung atas. Cekung ke atas. Gitu ya. Ini salah, minimumnya di situ harusnya. Cekung ke atas. Titik balik di min 2 sama 6. Nggak ada titik balik. Titik maksimum lokal tadi dari turunan pertama. Tanda turunan pertamanya plus min. Di kiri kanan 0 ya. Di kiri kanan 0, di kiri kanan X ya. Lupa. Kita lihat kalau lupa. Nih, naik, turun di 0 maksimum lokal. Turun, naik minimum lokal. Oke? Tutup. Nah, yang ini nanti akan dipakai terus ke belakang. Karena grafiknya tadi juga masih belum lengkap. Belum menghitung asimptotnya belum dihitung. Nanti di belakang. Lanjut lagi. Ini udah tadi semua udah. Nah, ini belum. Sekarang gini. Tadi dengan uji turunan pertama yang kita memeriksa tanda
F aksen, katakan dari min ke plus, ini terjadi minimum lokal. Kalau plus ke min, maksimum lokal. Plus ke min berarti naik, turun. Nah, selain pakai uji turunan pertama, menguji maksimum minimum lokal, bisa juga pakai turunan kedua. Tapi cara ini tidak dianjurkan karena hanya bisa dipakai untuk titik stasioner aja. Kalau kita menghadapi titik ujung atau titik singular, nggak bisa, harus pakai turunan pertama. Titik stasioner, pakai turunan pertama jalan juga. Jadi enaknya pakai turunan pertama aja. Kecuali soalnya di ujian, gunakan uji turunan 2. Ya, kepaksa pakai yang ini. Jadi kita punya C titik stasioner, titik yang turunannya 0. Kemudian kita hitung nilai turunan 2-nya di titik C. Kalau turunan 2-nya negatif, maka C-nya jadi maksimum lokal. Kalau turunan 2-nya positif, minimum lokal. Rada rugi pakai ini. Hanya bisa menjaring titik stasioner aja. Titik lain nggak keuji pakai ini. Kalau memang soalnya hanya ada titik stasioner, ya pakai ini boleh. Tapi saya cenderung pakai turunan 1 aja. Ya. Oke, kita lihat satu contoh aja ini. Coba pakai uji turunan kedua. Nggak mau keluar. Ini. Biasanya turunan kedua kan tadi untuk kecekungan. Bisa juga untuk menguji maksimum minimum lokal. Hanya untuk titik stasioner. Jadi ini kita cari dulu titik stasionernya. Nah ini udah diomong. Nah ini harusnya tuh di atas yang kecekungan. Jadi betul nanti setelah 3 contoh dengan yang ini, turunan 2 tuh udah dihitung. Oke, kita cari titik stasionernya yang turunan 2-nya 0. Turunan pertamanya 0. Yaitu di X sama dengan 0 dan 4 ya. Ini difaktorkan. X kali X min 4. Jadi X-nya 0 dan 4. Nah, masukkan ke turunan 2. Turunan 2-nya dihitung. Turunan 2-nya hitung. Masukkan nilainya. Turunan 2 di 0. Kalau dihitung nilainya min 1. Di 0 ini nilainya min 1. Jadi dia titik maksimum lokal. Di 4. Ini. Ya. Kebetulan soal ini hanya ada titik stasioner. Titik maksimum minimum lokalnya. Kalau ada titik singular, nggak kejaring pakai turunan 2 nih. Tidak dianjurkan pakai ini. Dan biasanya di ujian nggak keluar harus pakai ini. Nggak. Terserah pakai yang mana aja. Tutup aja lama-lama. Pusing, kita lihat aja soal-soal. Ya. Soal-soal. Tuh, gembira terus dia. Padahal lihat, baca soalnya. Susah-susah lihat. Apalagi yang ini. Pagar. Ada pagar, ini tangga harus berapa supaya menyentuh tanah sama dinding. Nah kan tangganya bisa gini. Ini pagarnya tingginya udah tetap. Tangganya bisa aja gini. Pokoknya sampai ke tembok dan sampai tanah. Ini tangganya. Tuh dia gembira terus lihat soal susah gini. Tuh. Padahal orang lain udah enak bacanya juga yang ini juga. Ya lah. Kalau gembira tuh nanti nilainya bagus. Udah lah nggak usah. Yang ke satu nggak saya bahas lah ya. Udah biasa. Kayak contoh tadi udah 3. Yang kedua. Kita lihat. Saya pakai ini karena ini soal panjang-panjang. Kalau saya nulis. Waduh satu soal bisa ngabisin waktu panjang. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas. Ini kertas, margin kiri 2 cm, margin kanan 2 cm, atasnya 4, bawahnya 4. Dan luas pengetikan harus segini.
Nah, berapa ukuran kertasnya? X lebar sama tingginya atau lebar sama panjangnya supaya luas kertasnya seminimum mungkin. Kan kalau beli kertas tuh tergantung luas permukaan kertas ya. Jadi pengen luas kertasnya seminimum mungkin, tapi bisa ngetik 50 cm persegi seperti ini. Nah, kalau soal seperti ini, apa yang harus dimunculkan? Lihat dari pertanyaannya. Berapa ukuran X dan Y, ukuran kertasnya, supaya luas kertas minimum. Jadi kita memunculkan fungsi luas kertas. Nanti dicari titik minimumnya. Gitu ya. Karena kadang-kadang mau diapakan dulu gitu ya. Nah, munculkan fungsi luas. Karena pertanyaannya harus meminimumkan luas. Muncul luasnya sama dengan X kali Y. Simpel aja. Tentunya X-nya harus lebih besar dari 4 ya. Karena ini marginnya. Ini marginnya 2. Ya harus dari 4. X tuh yang ini. X-nya harus lebih besar dari 4. Kemudian kita lihat, saya ingin mencari X dan Y supaya L-nya minimum. Nggak bisa, kenapa? Karena X-nya variabel, Y-nya variabel. Kita punya alatnya tadi mencari titik minimum, pakai turunan pertama itu kalau fungsinya satu variabel. Buatlah ini menjadi satu variabel. Entah X-nya atau Y-nya dieliminasi. Dieliminasi bukan berarti dihapus ya. Cari hubungan X dan Y. Dari mana dapat hubungan X dan Y? Luas ini ya. Ini 50 cm persegi itu sama dengan X dikurangi 4 kan ini. Ini X kurangi 4 ya. Ini Y kurangi 8 kan. Saya punya X kurang 4 kali Y kurang 8 harus 50. Betul? Nah, dari sini dapat hubungannya Y berapa X atau X berapa Y. Salah satu aja pilih. Kalikan, sederhanakan, ketemulah ini. Jangan nggak percaya gitu, percayalah ini. Udah saya hitung dengan baik-baik. Mungkin salah ngitung juga. Pokoknya Y ketemu ini. Ganti ke sini. L-nya menjadi, Y-nya digantikan ini menjadi fungsi X saja. Bisa mencari titik minimumnya kan? Cari turunan pertamanya. Betul? Pendek segini aja. Waduh. Angka-angkanya bulat lagi nih. Bulat. 0 kan bulat tuh. 0 bulat. Di sini nggak ada nolnya, nggak bulat, kotak. Oke. Kemudian ngapain? Titik potong apa? Pembuat nolnya cari. Pembuat nolnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 9. X sama dengan min 1 nggak dipakai karena ini tadi. Masa kertasnya negatif panjangnya? Oke. Dan X 4 ya. Kalau meriksa tanda harus dimasukkan ini. Meskipun 4 nggak termasuk, tapi untuk periksa tanda sih masukkan. Jadi ada 0, ada 4, ada 9. Oke. 4. Nah, sebenarnya yang kita periksa X-nya besar dari 4. Ini harusnya 4. Nah, yang diperiksa hanya yang di kanan 4 saja. X-nya ya. Kan ini X-nya besar 4. Yang 0 sampai 4 juga dibuang gitu. Ya. Mulai 4. Oke, kalau kita periksa masukkan aja salah satu titik di sini ketemunya negatif. Titik yang di sini ketemunya positif. Dengan demikian 4 titik apa? 4 titik. Ini fungsinya kalau min berarti L-nya turun,
naik. Di sini titik maksimum lokal ya. Tapi 4 nggak kita pakai karena harus besar 4. Yang kita cari yang minimum kan. Yang maksimum ngapain? Misalnya di ujung sini maksimum nggak saya pakai. Apalagi ini ke kanan terus makin tinggi naik maksimum nggak mau. Yang minimum aja ini. Jadi 9 merupakan titik minimum lokal. Kita mencari titik minimum lokal atau minimum global? Global ya. Kan ukuran kertas seminimum mungkin. Minimum lokalnya cuma ada 1. Otomatis jadi minimum global kan? Kenapa? Karena minimum global itu salah satu dari yang lokal kan? Global tuh termasuk di yang lokal. Lokal ada 5. Yang paling kecil jadi minimum global. Ini cuma ada 1. Ya dia sendiri. Mengapa? Dijelaskan sama dia nanti. Kalau belum paham juga. Aturan X lebih dari 4 itu dihapus. Nggak mau kalau udah real gini mah. Kalau ini dihapus, nggak mungkin nanti kalau dapat X-nya 3 gitu. Gimana ngetik suratnya ini marginnya harus 4. Nah kalau udah problem real, kita pilih ininya juga yang real, yang masuk akal. Enggak, ini lebih dari 9. Ya misalkan kalau kenapa masukin ini lebih dari 8. Oh, boleh. Tapi karena saya eliminasi Y-nya, jadi Y-nya nggak dimasuk di perhitungan. Tinggalin aja gitu. Kalau saya pakai X-nya yang dieliminasi, saya harus membatasi Y-nya. Gitu. Pokoknya kalau bingung tanya si Gembira. Dia udah bahagia sekali Gembira. So, kalau belum paham tanya. Aduh, lagi males nyiram. Lanjut ya, contoh lain. Nanti semua contoh tuh sama aja. Yang susah tuh membentuk fungsinya. Begitu ada fungsinya, ya udah mencari maksimum minimum pakai turunan pertama aja. Gitu. Nah ini yang di awal bab pakai nama Adeline itu ya, si Adeline. Sekarang diganti Anton. Sambil dilihatkan gambarnya. Aduh, teksnya nggak disalin, jadi harus bolak-balik. Anton berada di perahu dayung. Kalau di depan Adeline itu kan pakai kapal. Si Anton mah kuat, pakai dayung aja dia. 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Jadi ini si Anton di laut, ini pantai, titik terdekat, jadi ini tegak lurus, itu 2 km. Ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 km dari titik B. Ini tadi titik B, 6 kilo, boleh di kiri, boleh di kanannya. Pokoknya ini 6. BR itu 6. Ini kebakaran, merah kelihatan. Si Anton dapat mendayung dengan laju sekian. Jadi speednya dia bisa maksimum terus 6 km per jam. Larinya juga kecepatannya konstan dia. Di darat dia bisa lari. Nah pertanyaannya, tentukan jalur yang harus diambil si Anton supaya sampai rumah secepat mungkin. Nih kemungkinannya si Anton langsung aja dayung ke sini. Belum tentu paling cepat itu ya. Bisa juga dia ke sini dulu kemudian lari. Bisa juga si Anton nyantai ke sini dulu saya mah. Atau dia ke sini dulu.
Saking cepatnya ngedayung sampai lompat ke darat ya. Cepet-cepet balik lagi lari. Tentunya nggak akan minimum yang ini sama yang ini ya. Nah, kemungkinan yang minimum kita nggak tahu, pasti dia harus mendayung ke antara B dan R ya, bisa B dulu atau langsung R atau ke antara sini gitu ya. Nah, kita mengerjakannya dia katakan ke titik D di antara B dan R. Kalau nanti ketemu titik D-nya berapa jaraknya dari B, bisa ada ini BD-nya 0. Jadi kalau BD-nya nanti ketemu 0, berarti ke sini dulu baru ke sana. Kalau ketemu BD-nya 6, ini tadi jaraknya 6. BD-nya ketemu di hitungan 6. Berarti dia dayung terus. Tapi secara umum kita gambarkan ini. Kemudian apa yang harus dimunculkan di soal gini? Kita lihat, harus sampai di rumah secepat mungkin. Berarti kita fungsinya tuh waktu ya. T-nya tuh waktu. Waktu itu fungsinya, bukan variabelnya. Kalau biasa kan Y fungsi T, ini bukan. T fungsi dari jarak yang dia ambil. Posisi yang dia ambil. Jalur yang dia ambil. Oke. Nah, kita hitung kalau gitu waktu tempuhnya. Katakan dia bergerak dulu sampai D. Mulai kita notasikan. Saya pada bekerja dengan BD, AB itu, saya menotasikan ini X. Supaya satu variabel aja. Kalau BD nanti nggak enak 2 huruf. Nah, saya beri ini X namanya. Ini tadi panjangnya BR itu 6, jadi ini 6 min X. Ini jaraknya 2 diketahui. Nah, kita akan menghitung waktu tempuh kalau bergerak seperti ini. Nanti dicari berapa X-nya supaya minimum T-nya. Dicari T minimum, X-nya harus berapa. Nah, kita hitung waktu tempuhnya. Berarti berapa? Berarti AD dibagi kecepatan mendayung, betul? Ya, waktu tempuh ini kan panjangnya dibagi kecepatan mendayung. Ditambah DR dibagi kecepatan berlari, ya. Itu waktu tempuhnya. AD kita pakai Pitagoras. Akar 2 kuadrat tambah X kuadrat. Nah, waktu tempuhnya berarti AD dibagi kecepatan mendayung itu 6. Diketahui di soal. Ini waktu tempuh sampai D. Tambah ini waktu tempuh sampai R adalah DR. DR ini 6 min X dibagi 10. Ketemulah ini. Udah fungsi satu variabel. Dengan X-nya harus lebih besar sama 0. Jadi nggak mungkin yang tadi ke sini dulu. X-nya negatif. Atau ke sana dulu. Nah, nggak mungkin. Dan X-nya paling banyak 6. Karena ini tadi jaraknya 6. Jadi kalau 6 langsung ke sini X-nya. Udah sisanya kan sama aja. Yang susah ininya di soal gini. Begitu fungsinya ada, tinggal cari titik minimumnya dari T. Cari T aksen kan? T aksen. Oh ya, cari titik-titik kritis. Sorry ya, kita mau memeriksa T aksen tandanya. Mau mencari minimumnya. Titik ujung udah ada, titik stasioner kita turunkan. Turunkan, aduh rada rumit. Percaya aja dengan hati senang. Kemudian ini dibuat 0. 0 berarti pembilangnya 0. Pembilangnya 0. Dihitung-hitung, nggak tahu gimana cara ngitungnya. Pokoknya ketemu ini. Ini masih rada gampang. Pindah ruas, kuadratkan, jadi persamaan kuadrat. Nanti dapat 2 akar. Ambil yang tentunya yang positif ya. X-nya.
Titik singular berarti yang turunannya nggak ada. Selalu ada karena ini nggak pernah nol kan. Akar 4 tambah X kuadrat nggak pernah nol, berarti ini selalu ada X-nya berapapun. Titik singular tidak ada, udah periksa tandanya. Mulai 0, 3/2 sama tadi ujungnya 6 ya. Periksa tandanya seperti ini. Ketemu ini titik apa? Minimum lokal dulu kalau dari tanda tuh. Ini min berarti fungsi T-nya ini turun kemudian naik. Ini minimum global lokal. Otomatis kalau cuma satu jadi minimum global. Selesai. Jadi kita harus ngambil ini jaraknya 3/2. Wah, ngitung selama ini rumahnya udah habis ya kebakarannya. Mendingan bawa si itu demon dog tadi. Iya, anjing itu nggak usah ngitung-ngitung, tahu jalur yang minimum. Oke.